Sekarang ini beredar tentang foto persandingan Joko Chandra masa lalu sekitar tahun 2009 dengan Joko Chandra pasca ditangkap oleh kepolisian di Malaysia. Ada foto meme yang menyandingkan foto yang sebelumnya nggak ada alis, kalaupun ada alisnya tipis, sekarang ini alisnya tebal, sehingga ada keraguan betul tidak yang ditangkap sekarang ini, yang dieksekusi sekarang ini adalah Joko Chandra atau Joko yang lain, Joko Sembung kayak atau Joko apalah kan itu. Nah, dalam video ini saya tidak mencoba memperdebatkan soal foto meme itu, sebab ini adalah pertaruhan negara. Ketika itu adalah rekayasa bahwa ini soal salah tangkap, ternyata bukan Joko Chandra yang ditangkap. Tentu ini pertaruhan besar bagi kepolisian, pertaruhan besar bagi pemerintahan Pak Jokowi kan itu. Jadi saya tidak memperdebatkan soal itu. Saya sendiri biarkan polisi bekerja. Kalau memang identifikasi yang ditangkap dengan Joko Chandra yang lari itu sama, ya sudahlah. Ini adalah memang betul-betul Joko Chandra yang ditangkap di Malaysia. Meskipun ada juga orang bertanya, kok semudah itu ditangkap di Malaysia, bagaimana proses perizinannya? Sebab menangkap di negara orang tidak semudah menangkap orang di negaranya sendiri, atau koruptor, DPO di negaranya sendiri. Tentu tidak perlu ada izin-izin. Kalau di Malaysia harus melibatkan aparat setempat kan itu. Kasus Joko Chandra menjadi kontroversi tidak hanya sekarang ini, tapi sejak awal munculnya sekitar tahun 2009 ini sudah menjadi orang yang kalau dibilang ahli hukum sebenarnya tidak, tetapi orang yang pintar mempermainkan hukum. Kenapa saya katakan begitu? Sebab pada saat dia didakwa, dia bisa bebas dari dakwaan, sehingga saat itu ada perlawanan dari jaksa, baru Pengadilan Tinggi di Jakarta yang menganulir supaya persidangan itu bisa digelar kembali. Ketika itu digelar pun tuntutannya, seingat saya kalau kita baca sejarahnya itu hanya 11 bulan. Coba Anda bayangkan, ini bukan maling ayam, ini bukan maling kambing, ini bukan maling sapi, tapi dia ini diduga merugikan negara ratusan miliar. Kalau tidak salah sekitar di atas 400 miliar. Bayangin, uang negara digondol ratusan miliar hanya dituntut 11 bulan. Rasional tidak? Itu kalau bukan orang sakti, atau Joko Chandra ini tidak sakti, nggak mungkin. Maling ayam aja tuntutannya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Ini ratusan miliar, men. Tapi dituntut hanya 11 bulan. Dan meskipun dituntut 11 bulan, dibebaskan oleh pengadilan negeri karena dianggap kasusnya ini adalah kasus perdata, bukan kasus pidana. Sudah hebat yang kedua dia. Hebat yang ketiga, pada saat jaksa penuntut umum kasasi, Mahkamah Agung pun membenarkan putusan pengadilan negeri bahwa kasusnya ini bukan kasus korupsi, bukan kasus pidana, tapi ini perdata. Maka dia dibebaskan. Pertama dakwaan batal, baru dimenangkan oleh Kejaksaan Tinggi, di PN dituntut 11 bulan dan dia dibebaskan. Mahkamah Agung menguatkan. Nah, perjalanannya tidak sampai di situ. Jaksa melakukan peninjauan kembali. Saya sendiri agak aneh melihat ini, sebab bagi saya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan PK. Tetapi ada putusan-putusan jurisprudensi sebelumnya yang itu banyak ditentang orang, tapi ini dilakukan pada saat kasus Joko Chandra untuk mendapatkan keadilan. Maka jaksa melakukan upaya hukum namanya peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Joko Chandra akhirnya mendapatkan putusan bersalah dengan hukuman 2 tahun. Bayangin, 2 tahun. Bukan maling ayam, bukan maling kambing,
bukan maling sapi, tapi maling uang negara ratusan miliar hanya diputus 2 tahun. Kalau bukan orang sakti, tidak mungkin seperti ini. Jadi wajar dia bisa ngurus KTP dalam hitungan menit, dia bisa begini, dia bisa begitu. Ini orang sakti. Orang sakti ini bisa melakukan apapun. Nah, bahwa soal sekarang ini apes, misalnya dia tertangkap, itu soal lain. Tetapi saya ingin kita semua kilas balik, tidak hanya melihat Joko Chandra itu pada saat sekarang. Ketika dia bisa masuk ke Indonesia meskipun DPO, dia bisa bikin paspor meskipun DPO, dia ngurus KTP elektronik meskipun DPO. Tidak, Anda harus memahami sejarah Joko Chandra ini orang sakti. Nggak ada jaminan nantinya ketika dia sudah dieksekusi di dalam penjara, tidak mendapatkan privilege, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, bisa telepon sana, bisa video call, nggak ada jaminan. Karena ini adalah sekali lagi Joko Chandra orang sakti, yang dia bisa dituntut cuma 11 bulan, diputus yang hanya cuma 2 tahun, yang sekarang mau mengajukan PK kembali. Nah, kalau PK itu dikabulkan, misalnya PK-nya dia sekarang, wow, ada uang jaminan ke sekitar 500 miliar sekian, itu akan bisa kembali kepada Joko Chandra. Dan memang menurut saya, upaya hukum PK yang dilakukan Joko Chandra gagal kemarin bukan semata-mata soal hukuman 2 tahun, tetapi ada uang ratusan miliar di situ yang merasa itu adalah milik Joko Chandra, disita oleh negara, dia mau mengambil alih kembali. Itu sekali lagi, Joko Chandra adalah orang sakti, tidak hanya sakti sekarang, tapi saktinya sejak zaman dulu. Dia bisa dituntut ringan, bisa dibebaskan oleh pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi.